warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Jarhum Rahmat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tes saat mengikuti seleksi guru bina. Jenis-jenis tesnya itu terbagi atas dua. Yang pertama tes tertulis dan kedua itu tes tidak tertulis. Langsung saja kita melangkah yang pertama, tes tertulis. Tes tertulis biasanya tes Wartek, personality test, dan tes IEPS. Oke, baiklah teman-teman. Langsung saja kita bahas satu persatu dari ketiga tes yang sudah pernah saya lakukan tahun sebelumnya. Oke, yang pertama tes Wartek. Tes Wartek ini biasanya disediakan waktu kurang lebih 15 menit. Nah, lalu apa itu tes Wartek? Dalam tes Wartek, kita diminta untuk menggambar kelanjutan beberapa pola yang disediakan. Gambarnya secara bebas. Dan ada 8 pola gambar yang disediakan di sana. Nah, apa-apa saja polanya? Polanya yaitu seperti pola titik, pola garis melengkung, pola garis lurus sejajar, kotak hitam kecil, 2 garis tegak lurus, 2 garis tak beraturan, titik-titik melingkar, dan garis lengkung. Lebih jelas silakan lihat tampilan berikut. Oke, saya harap teman-teman sudah melihat gambar-gambar tes Wartek. Selanjutnya, bagaimana sih trik untuk menyelesaikan atau menghadapi tes Wartek itu sendiri? Nah, untuk menyelesaikan tes Wartek, yang pernah saya alami itu yang pertama, saya mendownload gambar tes Wartek itu sendiri, kemudian saya mencoba berlatih di rumah. Berulang. Yang kedua, kamu harus memastikan gambar yang hendak kamu gunakan untuk tes itu kamu sudah latihan berulang-ulang sebelumnya. Nah, lalu bagaimana proses pengerjaannya saat tes? Ini juga bisa diterapkan saat latihan. Yang pertama, kamu usahakan lembar kertas yang kamu gunakan untuk mengerjakan tes Wartek itu harus benar-benar bersih. Yang kedua, kerjakanlah dengan urutan yang kombinatif. Jangan terlalu berurutan, jangan juga terlalu acak. Kenapa? Ini ada filosofi di dalamnya. Kalau kamu menggambar secara berurutan, itu kamu dianggap kurang kreatif. Tetapi jika kamu gambar terlalu acak, itu juga kamu dianggap orang yang susah diatur. Maka lebih baik kalau gunakan menggambar secara kombinatif. Maksudnya dikelompok-kelompokkan. Misalnya 1, 2, 3, 4, terus berikutnya di acak mungkin 7, 6, 5, 4, itu seperti itu maksud saya. Digambar secara kombinatif atau dikelompokkan. Lalu yang selanjutnya itu upayakan menggambar pada pola nomor 1, 2, 7, dan 8 itu menggambar makhluk hidup. Dan pola nomor 3, 4, 5, dan 6 itu sebaiknya menggambar benda mati. Lalu yang keempat, upayakan gambarnya jelas dan mudah dimengerti. Jangan asal coret-coret aja. Dan satu lagi, harus konsisten gambarnya. Terakhir, kerjakan sesuai dengan waktu yang disediakan. Itu pasti, kalau kita menggambar lalu waktunya sudah habiskan, jelas nggak bisa dikerjakan. Nah, untuk menambah wawasan kamu, berikut saya tampilkan beberapa contoh. You can get some. Silahkan dilihat. Oke teman-teman, selanjutnya kita melangkah ke jenis tes yang kedua, yaitu tes personality. Nah, pada tes personality ini biasanya juga waktunya kurang lebih 15 menit.
dalam tes personality, saat saya ikut tes itu ada 2 yang dikerjakan, yaitu kita diminta untuk menggambar pohon berkambium atau menggambar pohon secara utuh, dan yang kedua itu menggambar manusia secara utuh. Itu tes yang saya ikuti saat itu. Nah, sebelumnya apa itu tes personality test? Nah, di sini biasanya kita akan diminta untuk menggambar pohon dan manusia. Personality test bertujuan untuk menunjukkan seperti apa kepribadian dan cara kita bekerja. Itu menunjukkan kemampuan seseorang dalam beradaptasi dan bekerja secara tim serta bekerja secara individu. Nah, pertanyaannya sekarang gimana sih trik untuk menyelesaikan? Nah, untuk menggambar pohon yang harus kamu perhatikan ada beberapa hal. Yang pertama, diwajibkan menggambar pohon berkambium. Tentunya teman-teman sudah tahu apa itu pohon berkambium. Contohnya seperti pohon mangga, pohon apel, pohon jambu, dan jenis-jenis pohon lain yang berkambium. Cirinya itu pohon berkambium adalah pohon yang ada kayunya dan ada kulitnya. Oke, selanjutnya yang kedua, kita upayakan untuk menggambar pohon secara lengkap. Dimulai dari, terserah mulainya dari mana, intinya lengkap. Ada di dalamnya ada akar, ada batang, ada ranting, ada daun, ada bunga, ada buah, dan kesemuanya itu digambar secara proporsional dan wajar tentunya. Lalu yang ketiga, lebih baik kita beri nama pohon yang digambar itu. Jadi maksudnya kita misalkan gambar pohon mangga, maka diberi nama pohon mangga gitu. Lalu yang terakhir, sama dengan tes-tes sebelumnya dan umumnya tes seperti itu, upayakan kertas kita itu tetap bersih. Tidak masalah ada sedikit bekas penghapus, bekas hapusan, tapi upayakan hapusnya itu bersih. Nah, lalu yang kedua, trik menggambar manusia itu pada dasarnya sama saja dengan menggambar pohon. Tetapi ada beberapa hal spesifik yang harus diperhatikan dalam menggambar manusia itu. Yang pertama, kita menggambar sesuai dengan jenis kelamin kita. Kalau kita laki-laki ya gambar laki-laki, perempuan ya gambar perempuan. Itu yang paling penting juga. Yang kedua, kita menggambar manusia yang sedang beraktivitas. Jadi di dalam gambar kita itu jelas apa yang sedang dilakukan. Kalau dia seorang guru, maka dia sedang mengajar atau sedang mengerjakan sesuatu di depan kelas. Kalau dia seorang petani, maka dia sedang bekerja di sawah. Kalau dia sedang pejabat kantoran, dia sedang bekerja di kantornya. Intinya harus gambar kita kelihatan apa aktivitas yang dilakukan oleh objek yang kita gambar itu. Yang ketiga, kita menggambar manusia secara utuh dan proporsional. Maksudnya lengkap. Ada kepalanya, badannya, kakinya, tangannya, rambutnya, segala ekspresi mata, pokoknya harus lengkap semua. Tidak ada yang hilang. Tentunya secara proporsional. Lalu yang terakhir, kita memposisikan gambar yang kita gambar itu secara simetris pada kertas gambar kita. Jangan terlalu ke pojok kiri, kanan, atas, bawah. Jangan. Upayakan itu betul-betul simetris. Oke teman-teman. DJ. Selanjutnya, yang ketiga adalah tes IIPS. Nah, tes IIPS ini biasanya disediakan waktu 30 menit. Lalu, apa itu tes IIPS? Ya, tes IIPS itu sebenarnya adalah kepanjangan dari yaitu Edward Personal Performance Schedule.
Nah, bagaimana cara kerja tes IPPS? Nah, di dalam tes IPS ini setiap butir soal itu hanya terdiri dari dua pilihan, yaitu pilihan A dan B. Tetapi jumlahnya sangat banyak, yaitu sebanyak 225 butir. Di sini tujuan sebenarnya kalau menurut saya hanya mengecek kekonsistenan kita, dan dirasa masih ada lagi unsur-unsur lainnya sih. Nah, bagaimana trik menyelesaikannya? Yang pertama, kita harus menjawab secara jujur atau sesuai dengan kepribadian yang kita miliki. Sorry, it's DJ. You can get some.